Oke, Bu Riris mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, Allah Maha Besar ya. Oke. Bu Riris akan memulai dengan ice breaking dulu ya. Coba kita ice breaking secara daring ya. Kalau misalnya Bu Riris bilang hai, kamu bilang halo. Oke. Kalau Bu Riris bilang halo, kamu bilang hai. Gitu ya. Tapi cepet. Oke, paham tuh? Baik. Oke, Bu Riris cek ya. Oke. Hai. Halo. Hai. Halo. Hai, halo, hai. Halo, hai. Hai. Hai, halo, hai. Ayo, Kak, konsentrasi. Oke, sekali lagi. Hitungan ketiga. Wahid, Isnen, Salasa. Halo, hai. Halo, hai, halo. Oke, terima kasih. Cukup konsentrasi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang setelah Bu Riris ice breaking, Bu Riris mau tanya dulu. Bukunya sudah diambil apa belum? Sekarang Bu Riris cek ya. Buku ESPS atau Prima PH cek. Dicek. Prima PH belum. Buku SPS sama Prima PH cek. Boleh salah satu. Ada yang belum ngambil. Atar belum ngambil. Oke, Bu Riris cek sampai semua ngambil dulu. Anjar Ilman, diambil bukunya nak. Ahmad Alif, ESPS cek. Oke, Bu Riris cek ya semuanya. Oke, alhamdulillah. Sekarang buku catatan cek. Hari ini pakai Prima PH 5B atau 5A? Dua-duanya. Oh, 5B Mas Hatar. Oke. Catatan cek, buku catatan cek. Oke, sekarang alat tulis cek. Ayo, alat tulis cek. Oke, thank you very much. Berarti sudah siap untuk belajar ya. Oke, sekarang Bu Riris mau tanya, kira-kira materi di kelas 5 semester 2 ini yang pertama apa ya? Kubus balok. Apa? Zaki Santoso apa Zaki? Kubus balok. Singkatannya apa? Pertama ketika Reta Arif kemarin Bu Riris bilang materinya Bu Riris itu di semester 2 ini loh. Pangkat 3 dan angkar pangkat 3. No. Singkatannya. Masih ingat nggak yang ada nama hewan di gurunnya? Ingat nggak? Oke, benar sekali. Materi kita adalah kuba onta. Ya, itu adalah singkatan dua kata ya, kuba dan onta. Kuba adalah singkatan dari kubus dan balok, sedangkan onta bukan singkatannya dari apa? Onta singkatannya dari pengolahan data, gitu ya. Di tema 4 semester 2 ini, yang pertama yang akan Bu Riris bahas adalah tentang kuba, kubus, balok. Benar sekali yang disampaikan oleh Zaki Santoso. Sekarang Bu Riris tanya, buku ESPS cek, dikeluarkan SPS-nya. Sekarang buka buku SPS-nya di tema 4 semester 2, cepet-cepetan. Udah halaman 91. Halaman berapa? Lu kok cepet Tar, kamu Tar?
Aku boleh cuci muka. Aduh, iya wes boleh cepetan. Halaman 91. Ya, oke. Halaman 9 berapa? 91. 91, gak kebanyakan. 83. 83 ya, yang benar ya. Halaman 83. Oke, di halaman 83 materinya apa itu, Nak? Apa namanya Dan materi? balok. Halaman Kubus dan 84 apa? Kubus dan balok. Kubus dan balok. Ya, oke, itu materi besarnya. Kalau di halaman 84 pelajarannya tentang Pangkat 3 dan akar pangkat 3. Zaki Santoso, kok tambah pinter kamu sekarang ya? Ya kan dulu Benar kan kita sekali. pernah juara matematika. Oke, amin. Pangkat 3 dan akar pangkat 3 ya, Nak ya. Tapi tenang, hari ini dan minggu depan Bu Riris masih belum membahas itu. Karena Bu Riris takut kalau pertemuan pertama matematika langsung bahas pangkat 3 dan akar pangkat 3, kamu pusing pala Barbie ya. Nanti pusingnya sampai otak rusak. Iya, astagfirullahaladzim. Enggak Bu Riris gitu akan dong. membahas 2 minggu Matematika. ini. Bu Riris yang akan Bu Riris bahas tentang kubus dan balok adalah 1 tentang sifat-sifat kubus dan balok, 2 tentang jaring-jaring kubus dan balok. 2 minggu ini adalah warming up, pemanasan tentang materi kubus dan balok. Paham tuh? Bilangnya tahu kubaon ta. Oke. Paham tuh? Aima. Oke, materi pertama yang akan Ustazah Riris share adalah tentang sifat-sifat kubus dan balok. Riris akan share, tunggu sebentar ya. Di-share di Google Classroom ta. Iya, nanti di-share di Google Classroom pastinya ya. Ini Ada tugas ta di situ. adalah tapi tugasnya gampang. Kalau kamu mengikuti pembelajaran hari ini pasti akan easy peasy ya. Sekarang Berarti Bu Riris bukan yang pangkat tanya. 3 dan akar pangkat 3. Enggak dulu, Mas Zaki Santoso, tidak itu dulu ya. Karena kalau itu dulu nanti Alicia pengennya mandi aja, pengennya berenang aja. Karena pusing kepalanya, pengen yang dingin-dingin. Pemanasannya masih sifat-sifat kubus dan balok sama jaring-jaring ya. Sekarang di layar kalian, apakah sudah ada PPT dari Ustazah Riris? Sudah. PPT-nya bentuknya apa? PPT Boleh ditulis ta, Bu? boleh. Oh, nggak usah ditulis deh, nanti Bu Riris kasih kesempatan nulis beberapa poin yang tidak ada di PPT. Tapi kalau yang Bu Riris ini, PPT-nya ini nggak usah ditulis ya. Nanti akan Bu Riris share, soalnya sudah direkam sama Bu Riris. Gitu ya? Oke, siap. Di layar kalian sudah ada PPT-nya Ustazah Riris? Ya. Sudah, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mama. Atafar, itu siapa ya suaranya ya? Mama sudah tutup pintu, Mang. Oke, ini adalah KD indikator dan apa-apa saja yang akan kita pelajari hari ini sama minggu depan ya. Khusus untuk hari ini yang akan Bu Riris bahas adalah 1, 2, 3, dan 6. Untuk 4 dan 5 next week, minggu depan. Oke? Sekarang kita masuk ke KD dan indikatornya dulu. KD itu adalah kompetensi dasar, indikator adalah capaian yang akan kita lakukan ketika pembelajaran ya. Silahkan coba Mas Nuris baca KD-nya. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari itu tentang apa sih? Coba Mas Nuris baca sayang. Nuris.
Jelaskan dan menentukan volume bangun ruang dengan menggunakan satuan volume seperti kubus satuan serta hubungan pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Oke, lanjut Mas Nuris, lanjut bacanya. 4.5. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang menggunakan satuan volume seperti kubus satuan melibatkan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Oke. Sekarang Nuris, tunjuk satu orang temanmu yang paling cantik untuk membaca KD 3.6 dan 4.6. Hurry up. Siapa Nuris? Jangan Bu Riris loh ya, tapi ya yang paling cantik ya. Siapa Nuris? Temanmu yang menurutmu paling cantik? Siapa? Kenapa cantik, Bu? Loh cantik, lek cantik itu berarti laki-laki apa perempuan? Oh, nggak tahu. Loh kok nggak tahu? Ayo siapa Nuris? Cepetan. Siapa ya? Oh, enggak lama-lama. Ya sudah, Bu Riris tahu hatinya Nuris. Pasti jawabnya Alicia ya. Alicia, kata Nuris. Hatinya Nuris kamu cantik. Silakan baca KD 3.6 sama 4.6. Ya, yuk. Apa? Nggak dengar. Loh, kok nggak dengar? Silakan Alicia meneruskan membaca KD 3.6 dan 4.6. Apa sih ini? Udah berhenti. Jangan nggak dengar. Oh, ya ta, suaranya Alicia jelas sih. Mungkin internetnya ya, Alicia ya. Mbak Neta, silakan baca Mbak Neta. KD 3.6. Bukan, Bu. Menjelaskan dan menemukan jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Oke, terus? Jaring-jaring bangun ruang sederhana, kubus dan balok. Oke, sekarang itu adalah kompetensi dasarnya. Sekarang indikator. Indikator itu apa sih isinya? Oke, Alicia sekarang. Alicia, coba Alicia. Mengenal bagian-bagian kubus dan balok, membuat jaring-jaring kubus dan balok, menjelaskan volume kubus dan balok, mengenal rumus volume kubus dan balok, menghitung volume kubus dan balok dengan rumus, menyelesaikan masalah tentang kubus dan balok. Oke. Itu adalah KD dan indikatornya. Sekarang kita langsung masuk. Apa itu balok dan kubus? Kubus dan balok merupakan bangun ruang sederhana. Bentuknya kubus seperti ini, bentuknya balok seperti ini. Sudah lihat ya perbedaannya ya. Sekarang, Bu Riris punya challenge buat kalian. Cepet-cepetan, silahkan ambil barang di sekitar kalian yang bentuknya kubus atau balok. Sekarang, hurry up. Cari barang di sekitar kamu yang bentuknya kubus dan balok. Ini apa, Bu? Ya nggak tahu, Bu Riris. Pokoknya lihat pengertiannya, terus cari barang Ini di kubus, sekitar Bu. kamu Kubus, bentuknya yang kubus. bentuknya Ini kubus balok, atau Bu. balok. Ini balok. Ini balok. Bu. Ini balok, Bu. Oke. Cepet-cepetan. Kubus. Bu Riris Masih besarkan. ada Coba. kotak-kotak. Coba. Ayo. Ini. Pak, oke. Bukan. Sekarang Bu Riris akan instruksikan angkat yang mengambil kubus. Angkat barangnya yang diambil adalah kubus. Bu Riris cek. Kevin, coba angkat Kevin. Oke, benar. Alicia benar. Raditya Laise Faro itu namanya panggilannya siapa ya? Faro ya, benar, Faro. Atar benar. Terus siapa lagi? Anjar benar. Anjar. Ya benar ya, Anjar ya. Sekarang yang mengambil balok kayak Bu Riris. Balok kayak Bu Riris. Barang yang diambil bentuknya balok. Tunjukkan. Bu Riris mau cek benar apa enggak ngambilnya. Danis, Ayah, Alicia lagi, Rafa, Barik, Lana benar, Ryan benar, Bayu benar. Yang lainnya mana?
Oke, Anjar benar. Oke, alhamdulillah. Sebentar, Mbak Aya, coba lihat yang kamu pertama ambil Aya. Coba lihat yang pertama kamu ambil. Coba diputar-putar kayak Bu Riris gini. Ada ruangannya enggak? Yang pertama salah ya, Aya. Yang pertama kurang tepat. Yang kedua baru benar ya. Wah, Oke. sombong itu sombong. Itu kayak mirip iPhone. Oh, yang dibahas iPhone mana ya? Beritahu iPhone Oke. 12 Pro Max kamera 3. Semuanya kelas 5C. Jual. Nabi Lut, barang yang pertama diambil Satu, oleh 2 Ayah ringgit. itu kurang tepat. Itu bukan kubus atau bukan balok. Coba Ayah tunjukkan ya. Barang yang pertama ya, bukan yang kedua ya. Nah, kenapa itu kok kurang tepat? Karena di dalamnya itu nggak ada ruangannya. Itu apa sih Mbak Ayah? Itu tempat gonya, bukan ya, itu bukan balok, juga bukan kubus, gitu ya. Tapi barang yang kedua yang diambil Ayah benar ya. Yang diambil Alicia semuanya benar, kubusnya benar, baloknya benar. Alicia tunjukkan Alicia, kubus mana, balok mana. Nah, Alicia jelas ini ya. Oke, thank you very much. Terima kasih banyak. Oke, sekarang apa itu balok? Zaki Santoso, silakan baca sayang. Mas Zaki Santoso, silakan dibaca. Apa itu balok? Balok adalah bangun ruang yang memiliki 6 sisi atau 6 bidang datar. Bangun ruang yang memiliki 6 sisi atau 6 bidang datar. Seperti yang Bu Riris pegang ini ya. Bu, bidang datarnya bentuknya apa? Coba perhatikan yang Bu Riris pegang. Bidang datarnya bentuknya apa? Dia ini. Balok. No, ini balok. Bidang datar itu yang di depan ini. Bentuknya apa? Persegi apa persegi panjang? Persegi panjang. Persegi apa persegi panjang? Persegi panjang. Persegi panjang. Persegi panjang. Ini loh yang Bu Riris lihat ya, yang ada di layar ini ya. Ini tak potong Itu tuh. loh. Itu loh yang bentuknya persegi panjang ya. Sekarang balok di sekitar kita. Ada apa saja itu balok di sekitar kita? Lemari, tisu, makanan. Oke, yang di bawah atar sama ya, kotak tisu itu bentuknya balok. Oke, good. Sekarang apa itu kubus? Silakan Mbak Nadia, silakan baca Ndek. Apa itu kubus Ndek? Kubus adalah bangun ruang yang memiliki 6 datar, 6 bidang datar yang masing-masing berbentuk persegi yang sama. Oke, Alicia, tolong tunjukkan kubus kamu, Alicia. Tunjukkan ke layar kubus kamu yang kamu tadi ambil. Loh. Alicia, oke, look at this. Sekarang lihat ke Alicia semuanya ya, jangan lihat ke Prince. Lihat ke Alicia yang cantik. Oke, yang di bawah Alicia itu adalah contohnya kubus ya. Bidang datarnya bentuknya persegi. Oke, bidang datarnya bentuknya persegi dan semuanya sama, bentuknya kayak gitu ya, nggak ada yang berbeda ukuran maupun bentuknya. Oke, bentuknya kubus seperti ini. Kira-kira benda di sekitar kamu yang bentuknya kubus apa ya? Ada yang bisa nyebut? Aduh, nggak ada, Ibu. Kubik. Udah nyari, Apa? Kubik. Rubik, kubik apa Rubik ya namanya ya? Kubik, Bu, pakai R, Bu. Oh, pakai R ya. Oke, kalau yang ini apa namanya? Gas. Dadu. Kalau ini apa namanya? Kado. Bungkus kado. Kalau ini apa namanya? Mainan bayi. Mainan bayi. Lah ini yang punya bayi pasti tahu. Siapa yang sudah punya bayi? Enggak punya, Bu. Rafa ya, kayaknya yang sudah punya bayi ya. Rafanya Belum nikah, Bu. belum nikah. Belum nikah. Oke, yang terakhir adalah ini. Siapa yang sudah Masih budak-budak, Bu. Masih budak-budak. Siapa yang pernah melihat ini secara langsung di tempatnya? Jomblo itu sehat. Pergi ke sana. Ini yang benda yang terakhir yang boleh tunjukkan. Oh, Kak. Siapa yang pernah ke sana angkat tangan? Siapa aku mau lihat? Kakekku sama titik. Oh, bukan kakekmu tapi kamu sendiri ya. Tapi nggak masuk. Belum tahu sih.
Doakan supaya Bu Riris bisa ke sana ya, naik haji, oke? Doakan ya, Nak ya. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Sholat, Next, lanjut ke sifat-sifat kubus dan balok. yang sangat harum. Ya, perhatikan baik-baik sifat-sifat kubus dan balok. Silakan Raka Evano, baca Mas Raka. Sifat-sifat kubus dan balok apa? Sifat-sifat kubus jika dilihat dari segi jumlah kubus dan balok mempunyai sifat-sifat yang sama. Oke. Sifat-sifat kubus dan balok meliputi Ryan. Silakan baca Mas Ryan. 1 2 rusuk, 3 titik sudut, 4 diagonal sisi, 5 diagonal ruang, 6 bidang diagonal. Oke, thank you. Berikutnya lagi. Kita masuk ke sisi kubusnya. Mana sih yang namanya sisi itu? Perhatikan baik-baik supaya nggak salah nanti kalau mengerjakan soal dari Bu Riris. Sisi kubus adalah ceng. Bu Riris kecilkan ya Pojokannya. gambarnya. Di F tah. A, B, C, D. Perhatikan cara penulisan sisi kubus menggunakan berapa abjad? 4. Ya. Oke. 8. Lagi. E, F, G, H. Ada yang bisa menebak sisi kubus ada berapa? 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Astagfirullahaladzim. 6, 7, 8. Siapa bilang 7? 4. 8. E, F, G, H, Ada 6. 6. 8 bukannya? Oke, kita buktikan. Padahal di tulisannya sudah ada loh. Padahal di atas tulisannya sudah ada loh. Oh, 6 buah. Oke. Ini ya. Salah. Kok iso ada yang jawab 8? Ada yang 3 jawab tah. Ada 23 tah. oh, 23. Kok banyak banget 23? Ngawur. Namanya www.ngawur.com ya. Oke. Sekarang rusuk. Silakan baca Mbak Azizi, Mas Azizi, sorry bukan Kak. Azizi, silakan baca Azizi. Azizi 5 Nabilut. Azizi. Keenam sisi kubus masing-masing dibatasi 4 baris. Garis-garis yang merupakan batas sisi kubus disebut rusuk kubus. Kubus memiliki 12 rusuk. Oke, kubus memiliki 12 rusuk. Perhatikan baik-baik cara menulis rusuknya. Kalau tadi sisi menggunakan 4 huruf, kalau rusuk hanya menggunakan 2 huruf. A, B, B, C, D, C, A, D, E, F, F, G, G, H, Oke. Ini masih ada 8. Ini masih ada 8. Sekarang Bu Riris tanya ke kalian. Tak tanyai ke siapa ya? Kevin, ada berapa? Apalagi Kevin? Pincam. Apalagi si kubus, rusuk kubus, Vin. Itu Kevin itu kok gak salah ya. Apa, Vin? Apa? Ayo, ada yang bisa membantu Kevin? Ada yang bisa membantu Kevin? Oke, kita buktikan bersama-sama. Nulisnya boleh dibalik ya.
Halo, nulisnya boleh dibalik ya sayang ya. Misalnya ini kan tulisannya Bu Riris kan EH. Boleh kamu nulisnya HE, boleh ya. Tapi nggak boleh dibuat lagu. HE, HE. Nggak boleh ya. Oke, berikutnya lagi adalah titik sudut. Silakan baca Rafa Mahardika. Mas Rafa, silakan dibaca Mas Rafa. Titik sudut kubus. Kedua belas rusuk kubus masing-masing dibatasi oleh titik-titik ujung. Persekutuan titik-titik ujung dan dari rusuk-rusuk kubus disebut titik sudut kubus. Kubus memiliki 8 titik sudut yaitu Oke, Bu Riris tanya, kalau tadi Sisi nuliskannya berapa huruf? Sisi nuliskannya berapa huruf? Sisi. Tadi berapa huruf Sisi? 4. 4. Kalau rusuk berapa? 12. 2 ya. Menuliskannya, maksudnya 12. menuliskannya DH. Oke. Sekarang kalau titik sudut ada 8. Menuliskannya bagaimana? B, C, D, H, B. Apakah benar nuliskannya A, B, C, D gitu? Nah, nuliskannya hanya seperti ini ya. A, B, titik C, sudut D, 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 Itu ya. Sekarang diagonal sisi. Silahkan Atar, baca Tar. Apa itu diagonal sisi, Tar? Diagonal sisi Kameramu adalah mana, Tar? Kok gak dinyalakan? diagonal sisi adalah ruas garis yang menghubungkan dua buah titik yang berhadapan pada tiap sisi kubus. Oke. Contoh diagonal sisi adalah seperti ini. Nah, ini adalah diagonal sisi. Nama lain dari diagonal sisi adalah diagonal bidang. Apa nama lainnya, sayang? Apa nama? Nama lain dari diagonal sisi adalah diagonal bidang. Seperti ini ya. Jadi, satu sisi mempunyai dua diagonal bidang. Nah, ini 1, 2. Gitu ya. Berarti jumlah diagonal sisinya ada berapa? Ada yang bisa jawab nggak? Berarti jumlah diagonal sisinya ada berapa? 2. Kalau satu sisi punya 2 diagonal sisi. Berarti kalau kubus ini mempunyai berapa totalnya? 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 3, 7, 8, 9, 10. 10. Kurang tepat, bukan 10. No, kurang. 2, 3, 4, 5. Hitung yang baik, kira-kira ada berapa diagonal sisinya? Ada berapa? 12. Siapa tuh yang jawab 12? Jawaban yang benar adalah 12. Oh, Hah, Oh, kok itu banyak banget? Di bawah. 3, Di bawah tuh, 4, di 5, 6, 7, 10, 11, 12. Oh, ada garis kuning. Ya, Karena ada garis kuningnya ya, ya Ustazah. kan satu sisi ada 2 diagonal sisi. Jadi kalau semua sisinya ada 6 kan tinggal ngalikan. 6 kali 2 sama dengan 12 gitu kan? Nah, ini 3, 4. Kita hitung bersama-sama. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, nuliskannya seperti ini ya. Mas saja. Nah, Kotak terus ada ya. oke, Ada sampai kan? sini ada yang ditanyakan? Tidak ya. Oke, sekarang berikutnya adalah diagonal ruang. Apa itu diagonal ruang? Silahkan baca. Yang belum membaca, Mas Hilmi. Hilmi Hamid. Coba Mas Hilmi baca. Apa itu diagonal ruang, Mas Hilmi?
Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan antara dua buah titik sudut yang berhadapan pada sebuah kubus. Oke. Kenapa gitu, Ma? Bu Riris akan memberikan contoh satu diagonal ruang. Nah, ini namanya diagonal ruang. Garis CE ini adalah diagonal ruang. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan satu aja lagi diagonal ruang yang lain? Angkat tangan yang bisa. Adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan satu lagi diagonal ruang? Siapa yang bisa? Langsung dinyalakan. Oke, siapa itu yang angkat tangan tadi? Rafa Mahardika. Oke, Rafa Mahardika. Apalagi Mas Rafa? Yang diagonal ruangnya Mas Rafa? BH. BH, oke. Aku, Bu. Ya, ada lagi yang bisa angkat tangan? Siapa Aku, itu? aku. Barik dulu. DE. CG, AE. CG. DH. Oke, Atar. Keep silent, Atar. Kurang tepat ya, Mas Atar. Coba perhatikan. Raka Mahardika tadi. HB. HB. Oke, HB benar ya. HB benar. Terus apa lagi kurang satu? DF. Oke, kita buktikan. Nah, DF ya. AG. B atau AG. Gini ya. Jadi ada berapa jumlah diagonal ruang? Jadi ada berapa jumlah diagonal ruangnya? 4. Oke. Bu, izin ke kamar mandi. Ya. Sekarang berikutnya yang terakhir. Perhatikan baik-baik. Karena ini jarang sekali ada di buku bidang diagonal. Ya. Bidang diagonal adalah bidang yang terdapat pada ruangan dalam kubus. Bidang diagonal adalah bidang yang terdapat pada ruangan dalam kubus. Jadi, seperti ada kertas di tengah-tengahnya kubusnya, seperti ini. Nah, nih. Ini adalah bidang diagonal pertama. Menyebutkan atau cara membacanya adalah ADFG. Boleh dibalik AFDG. Pokoknya namanya hurufnya boleh dibolak-balik, tapi harus benar. Semua hurufnya harus ada. Begitu ya. Oke, Bu Riris tunjukkan lagi bidang diagonal yang kedua. Nah, yang warna putih ya. Yang warna putih ada yang bisa menyebutkan namanya bidang diagonal yang kedua? Loh, kok ada EF-nya? Enggak ada F-nya. Yang nomor 2 saya. CBEH. Oke, satu Bu Riris tunjuk. Yang baca Atar. Ayo Tar. Apa Tar yang nomor 2? BBH. Oke, benar. Sekarang yang 3, bidang diagonal yang ketiga. Nah, nih Bu Riris buat ya. Oke, bidang diagonal yang ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan namanya bidang diagonal yang ketiga? BGH. Perhatikan baik-baik yang warna hitam, ABHG. Kalau yang nomor 4. Nomor 4. ABHG. CD, nomor 4 CDEF. Ya, dan yang terakhir adalah seperti ini. Look at this. 5 dan 6. Sekarang Bu Riris tanya ke satu orang anak, Danis Aska. Mas Danis Aska, sebutkan yang nomor 5. Hurufnya seperti apa, Mas Danis?
Apa Mas Danis? Itu AE H. Nggak boleh dibantu, nggak boleh bersuara selain Mas Danis. Ayo. Apa Nis? AE AE pinter. Terus apa lagi? AE. AEF. AE. Nggak boleh kasih tahu Rafa. AE apa Mas Danis? AE sama C. Ada CG yang bisa membantu? Oke, AECG. Benar sekali ya, AECG. Yang terakhir jelas yang nomor 6, Alicia. Ayo Alicia, sebutkan yang nomor 6. Aduh jilbabmu Alicia, lihat berantakan itu. Nomor 6 sayang, Alicia. Nomor 6. B, H, F, D. Oke, lebih urut lebih baik ya. Misalnya seperti ini, B, F, D, H gitu ya. Tapi yang dibaca Alisa sudah benar. Nah, ini yang ada di layar kamu ya. Sudah dituliskan semuanya. Ada 4. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Sampai sini ada yang ditanyakan? Ya. Nggak ada ya? Oke, sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Riri stop share. Take your book please. Ambil bukumu. Silahkan ambil bukumu. Oke, kalau sudah, Bu Riris tanya, apa perbedaan kubus dan balok? Apa perbedaan kubus dan balok? Tadi, Bu Riris share ya, lagi ya, sekali lagi ya. Apa perbedaan kubus dan balok? Ini kan tadi semua sifat-sifatnya sama ya, jumlahnya sama semua. Sekarang tanyanya perbedaan apa yang membedakan kubus dan balok? bentuk sisi. Oke, siapa tuh yang jawab? Lihat deh ini. Oke, bentuk sisinya. Kalau kubus bentuknya apa? Oh, kok pucuk sangkar sayang? Kalau kubus bentuknya persegi. Kalau balok bentuknya Persegi panjang. Persegi panjang dan kadang juga ada perseginya ya, tapi tidak semua Panjang persegi. itu kalau yang segi 4 itu kubus. Oke, sekarang panjang rusuknya. Kalau kubus semua panjang rusuknya sama apa enggak? Enggak. Sama. Kubus. Oke, sama ya. Kalau balok panjang rusuknya sama apa berbeda? Beda. Beda. Oke, sekarang tulis di buku, tulis kalian perbedaan kubus dan balok. Silakan tulis di buku kalian. Perbedaan kubus dan balok. Kubus dan balok. Perbedaan yang pertama. Sudah, semua sisi kubus berbentuk persegi. Apa, Bu? Perbedaan yang pertama, semua sisi kubus berbentuk persegi. Si kubus habis itu? Berbentuk persegi. Bentuk persegi. Sudah? Dikit lagi. Nah, dah. Oke. Sekarang berikutnya. Kalau balok, tidak semua sisinya berbentuk persegi. Kalau balok apa, Bu? Tidak semua sisinya berbentuk persegi. Sisinya Berbentuk persegi. berbentuk persegi. Sudah? Dikit lagi. Oke. Boleh cuci muka, Bu? Iya, boleh. Tinggalan. Oke, sekarang perbedaan yang kedua. Tidak semua berbentuk persegi. Oke, perbedaan yang kedua ya. Kubus. Panjang rusuk kubus semua sama. Panjang rusuknya? Panjang rusuk kubus semua sama. Kubus semua sama. Mempunyai panjang rusuk yang sama. Kubus mempunyai panjang rusuk yang sama. Oh ya, lupa mempunyainya. Oke. Dah. Sekarang balok.
Hanya rusuk yang berhadapan saja. Hanya Hanya rusuk rusuk yang apa, Bu? berhadapan. Hanya Berhadapan. rusuk yang berhadapan yang mempunyai panjang sama. Apa, Bu? Berhadapan apa? Hanya rusuk yang berhadapan yang mempunyai panjang sama. Yang mempunyai Panjang sama. Operator. Salah lagi. Panjang apa, Bu? Hanya rusuk yang berhadapan. Hanya rusuk yang berhadapan yang mempunyai panjang sama. Bu Riris ulangin sekali lagi ya. Udah, Bu. Oke, Bu Riris ulangin sekali lagi dari awal. Perbedaan kubus dan balok. Perbedaan yang pertama. Semua sisi kubus berbentuk persegi. Sementara balok tidak semua sisinya berbentuk persegi. Ada yang persegi panjang juga. Perbedaan yang kedua. Kubus mempunyai panjang rusuk yang sama. Atau semua panjang rusuk kubus sama. Sementara balok hanya rusuk yang berhadapan yang mempunyai panjang sama. Oke. Sudah? Sekarang Bu Riris mau lihat tulisan kamu apakah tadi sudah ditulis, please? Nggak pernah. Tunjukkan tulisannya, catatannya di layar kalian. Tunjukkan tangannya. Kevin? Oke. Ayah, oke, boleh diturunkan Ayah. Danis, boleh. Muhammad, siapa itu? Arya, Mada, oke, benar. Rafa, sudah. Kelihatan. Atar, sudah. Bayu, sudah. Rafa, sudah. Neta, sudah. Alia, sudah. Hilmi, sudah. Nadia, sudah. Azizi, please. Ditunjukkan di layar Azizi tulisannya. Oh, kayaknya trouble ya nih kabarnya Azizi diam aja nih. Kenapa sih baru pakai ini? Nge-lag. Oh ya, nge-lag ya sepertinya ya. Zaki Santoso, mana tulisanmu Zaki? Raka Evano sudah sayang, benar. Muhammad Fikri, oke Fikri ya. Oke, semuanya sudah oke. Alhamdulillahirobbilalamin. Itu saja materi kita pada pagi hari ini tentang sifat-sifat kubus dan perbedaan kubus dan balok. Ya, minggu depan ada informasi penting ya. Minggu depan kita akan membuat kubus atau balok secara langsung. Jadi buat kubus atau balok minggu depan ya. Kalau sekarang sifat-sifat kubus dan balok dan perbedaannya. Minggu depan kita akan membuat kubus atau balok. Gitu ya. Tapi dijelaskan dulu sama Bu Riris. Bahan-bahan apa saja yang harus disiapkan. Gini aja, sekarang ditulis. Di buku catatannya. Untuk minggu depan. Ditulis seperti itu. Untuk minggu depan. Sudah? Untuk minggu depan. Sudah ditulis untuk minggu depan? Udah. Membuat. Untuk minggu depan membuat. Apa, Bu? Membuat satu kubus atau satu balok. Membuat satu kubus atau satu balok. Boleh pilih ya, boleh membuat kubus atau boleh membuat balok. Gitu ya, untuk minggu depan. Alat dan bahan, ditulis. Alat dan bahan, supaya bisa dipersiapkan mulai hari ini. Alat dan bahan. Terus? Oke, alat dan bahannya. 1, kertas manila atau kertas buffalo. Kertas manila atau kertas buffalo. Kertas manila atau kertas buffalo. Atau kertas jenis lain yang tebal. Atau kertas jenis lain yang tebal. Ampun. Satu yang harus disiapkan untuk minggu depan adalah satu kertas buffalo atau manila atau kertas jenis lain yang tebal. Buris enggak masalah pakai kertas apapun, yang penting bukan HVS ya, bukan yang kertas yang tipis seperti bukumu ya.
Apa Mbak Arya? Apa Mbak Aya? Atau satu apa? Apa Mbak Aya? Keras sayang? Satu lembar atau Satu lembar saja. Satu lembar saja nggak apa-apa. Ya. Oke. Berikutnya lagi yang dibutuhkan adalah penggaris, pensil, dan penghapus. Penggaris, pensil, dan penghapus. Penggaris terus apa lagi, Bu? Penggaris, pensil, dan penghapus. Penggaris, pensil, dan penghapus. Oke, berikutnya lagi adalah yang paling penting gunting. Gunting. oh, pakai lem? Yo, gunting terakhir lem. Belum selesai ngomongnya. Gunting dan terakhir lem. Nanti Bu Riris kasih pemberitahuannya ya. Nanti Bu Riris akan memberikan pemberitahuannya, sementara langsung melalui Zoom dulu saja supaya nanti bisa siap-siap. Begitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, sayang? Ada yang bertanya? Oke, nggak ada ya. Mudah ya. Ya, Bu. Ya, tapi jangan pakai akar pangkat. Ya, pelan-pelan ya, Alicia. Ini dulu, nanti baru ini kalau sudah menguasai kita langsung ke akar pangkat 3 sama pangkat 3. Nanti ada fungsinya ya. Untuk kubus dan balok itu fungsinya buat apa sih, Bu? Kok kita belajar itu gitu ya? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, akan segera Bu Riris tutup. Ya, akan segera Bu Riris tutup Zoom-nya. Kalian cek di Google Classroom kalian. Bu Riris akan membagikan Google Form yang harus kalian kerjakan seputar atau tentang sifat-sifat kubus dan balok yang baru saja sudah Bu Riris berikan materinya. Gitu ya. Any question again? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Bu, mengumpulkannya kapan? Google Form-nya yang ada di Google Classroom mengumpulkannya kapan? Mengumpulkannya paling lambat tomorrow, besok hari Jumat. Ya. Semakin lama mengumpulkan, semakin Bu Riris akan mengurangi nilainya. Besok. Ya. Jadi misalnya, misal Bu Riris boleh membuat perumpamaan Mbak Aya. Aya boleh dijadikan perumpamaan sama Bu Riris? Boleh. Oke, misal Aya ngumpulkannya hari Jumat, tapi Jumat minggu depan. Bukan Jumat besok ya, Jumat minggu depan. Maka walaupun Aya semuanya dapat 100, nilainya di situ tulisannya 100, tapi Bu Riris kurangi nilainya karena mengumpulkannya tidak tepat waktu. Begitu. Paham tuh? Nah, Oke, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustazah Riris akhiri. Mohon maaf kalau ada kurang dan lebihnya, dimaafkan. Aku tak boleh tanyakan. Alicia, sudah mau ditutup, tanya apa Mbak Alicia? Anu, Kak. Apa? Kalau ini yang buat minggu Jumat. depan. Kalau nggak punya bahan terus semua tokonya tutup, gimana? Pertanyaan yang sangat bagus. Pertanyaan yang sangat bagus, 2 jempol untuk Alicia. Boleh pakai kardus bekas. Susu, tahu kardusnya susu? Tahu Iya. kardusnya susu yang agak tebal? Susu. Oh, sapi. Ya, kok sapi? Alicia. Boleh pakai bahan bekas ya, boleh pakai kertas bekas. Bu, lemnya pakai lem apa? Lemnya boleh macam-macam, boleh pakai lem Boleh pakai lem cepak. Ngapain pakai lem tembak? Ya udah kalau kamu punyanya lem tembak ya nggak apa-apa. Lem yang biasa aja itu loh, yang glukol atau lem stick, glue stick itu loh Nak, yang biasa dipakai di kelas. Kayak gitu juga nggak apa-apa. Oke? Pokoknya boleh ya, bebas. Pakai barang bekas juga nggak apa-apa. Yang penting agak tebal barangnya ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Rafa, ada yang ditanyakan Mas Rafa? Sebelum beri tutup Mas Rafa? Oke, nggak ada ya. Oke, tadi sudah berdoa dengan Ustadz Yusron, karena wali kelas kalian adalah Ustadz Yusron. Sekarang kita tutup pembelajaran dengan doa ya, dulu ya, sama Bu Riris ya. Apa Mas Nuris? Oh ya, aku kan antar, Bu.
Oke, sikap berdoa. Khusuan. Setelah besok. Pray after study. Bismillahirrahmanirrahim. Semua berdoa, nggak ada yang diam. Wal asr. Innal insana yusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Asyhadu an la Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PDFD daring jauh hati. Dadah. Dadah. Oke.